Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blitar atau melalui kelompok tani Arabica Lestari di Desa Resap Ombok, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, turut dilakukan pengunjungan oleh tim penilai kopi berprestasi dari Jawa Timur. Acara ini pun berlangsung dengan lancar dan disambut antusias oleh para kelompok tani desa setempat. Kabupaten Blitar memiliki potensi luar biasa di bidang pertanian dan perkebunan. Salah satu potensi itu adalah kopi. Bicara tentang kopi, Kabupaten Blitar memiliki produk unggulan kopi khas yaitu Arbiles atau Arabica Lestari yang tak kalah cita rasanya dengan kopi-kopi daerah di Indonesia yang sudah mendunia. Sebut saja kopi-kopi tersebut antara lain kopi Arabica, Arabica Kintamani, dan kopi Arabica lainnya. Dengan banyaknya jenis kopi di Kabupaten Blitar turut dikunjungi oleh tim penilaian kelompok tani kopi berprestasi yang terletak di Desa Resap Ombok, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Tim penilai ini mendatangi langsung kelompok tani Arabica Lestari. Kelompok tani Arabica Lestari berada di Desa Resap Ombok, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar ini memiliki 36 anggota dengan lahan yang dikelola sekitar 350 hektar. Sebagian kecil lahan tersebut milik pribadi petani, sedangkan lainnya kerjasama memanfaatkan lahan perhutani. Lahan pertanaman kopi oleh kelompok tani ini berada di lereng Gunung Buta dengan ketinggian 600 sampai 1200 mdpl. Variasi ketinggian tersebut membuat 80% tanaman kopi yang dikelola oleh kelompok berjenis Robusta dan 20% Arabica. Untuk kelompok tani Arabica Lestari ini dibentuk tahun 2019. Namun untuk mulai budidaya itu sebelum tahun 2019 sudah ada tanaman kopi, namun masih sendiri-sendiri, jadi belum bergabung di kelompok tani. Sekarang sudah ada 36 anggota. Untuk kopi yang ditanam oleh anggota kelompok tani ada Robusta, ada Arabica, ada juga Excelsa. Namun yang paling banyak itu masih Robusta dan Arabica. Terus cara budidaya, kita masih ada yang budidaya secara tradisional. Kemudian ada pembinaan dari berbagai pihak sehingga mungkin ada beberapa petani yang sudah sesuai budidayanya, sudah sesuai dengan GAP. Penilaian kelompok petani yaitu meliputi proses mengevaluasi dan menilai kinerja, produktivitas, dan efektivitas kelompok petani atau organisasi petani. Ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan, menetapkan tujuan, dan mengukur kemajuan, serta dampak dari inisiatif atau program. Kedatangan para tim penilaian kelompok tani kopi berprestasi ini disambut baik oleh para kelompok tani di wilayah Desa Resap Ombok, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Hal itu terlihat saat Kepala Desa Resap Ombok mengalungkan syal khas Blitar dan bersalaman satu persatu dengan tim penilai untuk melakukan pelaksanaan evaluasi hingga mencicipi cita rasa khas kopi yang selama ini diproduksi dan berhasil dijual ke berbagai daerah.
Penilaian kopi dan kakao Indonesia ini pun beranggotakan dari Disperindak Provinsi Jawa Timur serta dari Universitas Brawijaya selaku juri pengolahan produk kopi. Tim penilai juga berkunjung melihat langsung ke kebun kopi. Penilaian lomba ini sebenarnya bukan satu-satunya istilahnya akhirnya memang tidak, tapi paling tidak dengan penilaian ini kami dan kelompok bisa setidaknya menjadi sarana semacam penilaian introspeksi kami kira kekurangannya apa, sehingga memang hasil dari lomba ini kami tidak terlalu berharap banyak bahwa harus menjadi menang, tidak. Tapi paling tidak dengan ini kita akan lebih terbuka, teman-teman kelompok juga akan lebih menyadari bahwa nanti akan ada masukan kekurangan kita apa, ini juga demi perbaikan. Karena kalau secara umum penilaian kami pun dengan lomba ini sebenarnya tadi beberapa penilai menanyakan ke kami pun sebenarnya juga sudah cukup baik sebenarnya untuk kegiatan yang ada di kelompok sini, jadi itu. Proses penilaian dapat melibatkan berbagai metode, termasuk survei, wawancara, dan analisis data. Ini dapat mencakup mengevaluasi faktor-faktor seperti kesehatan tanah, kesejahteraan tanaman, penggunaan air, dan penggunaan pupuk. Ini juga dapat mencakup mengevaluasi praktek dan proses petani seperti perencanaan dan pengelolaan tanam, penggunaan teknologi, dan penggunaan tenaga kerja. Kenapa di sini ada kelompok tani kopi? Bahwa zaman dulu pada masa penjajahan Belanda di sini sudah ada perkebunan kopi. Namun dengan berjalannya waktu saat Belanda keluar dari Indonesia, perkebunan itu sudah tidak ada yang mengurusi perkebunan kopi, sehingga semua lahan kopi itu menjadi pekarangan untuk tempat tinggal warga desa di sini. Namun dari bekas-bekas perkebunan masih ada sisa-sisa taman kopi yang ada di hutan lindung. Jadi masih banyak, walaupun tidak semua tanaman itu taman kopi, tapi di sana masih tertinggal sisa-sisa dari perkebunan zaman Belanda. Dan sekarang kopi yang ada di hutan lindung itu sama orang-orang sini, sama anggota kelompok sini itu dinamakan kopi jaran. Jadi kopi Arabica jaran. Karena apa kok dinamakan jaran? Karena hidupnya di hutan tanpa ada yang memelihara. Jadi terus selama 5 tahun berdirinya kelompok, kami juga mendapatkan pembinaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar dan juga dari kami sering mengikuti pelatihan dari Dinas Perkebunan Provinsi, yang terakhir kemarin di Puslit Goka. Kemudian juga ada pembinaan untuk pengendalian hama penyakit itu dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yang ada di Jombang. Kemudian dulu untuk kelompok tani juga dibina dari Bank Indonesia, untuk dari Bank Indonesia perwakilan Kediri. Terus untuk pembinaan dari Bank Indonesia sekarang beralih ke koperasi, jadi tidak ke kelompoknya. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira sedikit saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang di Resapombo, selamat bertugas bagi semua tim verifikasi Resapombo. Mudah-mudahan Resapombo ke depan di sektor perkebunan menjadi harapan kita semua, karena
satu-satunya komoditi yang sekarang ini menjadi unggulan Desa Resapombo adalah tanaman kopi setelah tanaman cengkeh yang lalu berakhir. Tim penilai kali ini terdiri dari 5 orang dengan tugas penilaian dan verifikasi masing-masing. Kegiatan Lomba Apresiasi Kelompok Tani Kopi dan Kakao Berprestasi tingkat Jawa Timur 2024 ini diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Dengan mengikuti lomba ini pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Setidaknya ada wawasan baru gitu untuk kemajuan kelompok gitu. Karena kan kalau nggak ikut kegiatan seperti ini kan tidak ada yang mengevaluasi gitu. Kalau dengan ikut seperti ini terevaluasi dan akhirnya tahu kekurangannya di mana, harapan kami nanti bisa memperbaiki gitu. Ada 4 hal. Pertama tentang tanaman, yang kedua pengolahan, yang ketiga pemasaran, yang keempat lomba. Untuk ke lapangan saya sendiri nanti yang akan ke lapangan. Saya ingin lihat kebunnya kelompok ya Pak ya. Bukan kebun yang nah ini lahannya lahan pajak atau lahan bukan pajak? Lahan pajak. Semua lahan pajak. Arabica saja atau robusta. Di situ ada semua di dalamnya.